Perumahan itu nampak sepi tak berpenghuni. Ia pun mulai melangkahkan kaki, tapi tiba-tiba muncul 3 orang yang menghentikannya. Mereka bertiga tidak mengizinkan siapapun melewati tempat itu selain keturunan dari Sekte Haotian. Ketiganya tidak mengenal Tang San, meski ia sudah menjelaskan kalau dirinya juga keturunan dari Sekte Haotian, karena memang Tang San tidak tumbuh di lingkungan keluarga besarnya. Sejak kecil ia hidup jauh dari klan Haotian, hingga sekarang ia kembali pulang di tempat kelahirannya dengan usianya yang kini sudah dewasa. Untuk membuktikannya, ia pun mengeluarkan senjata palu Haotian, lalu mengatakan nama bibinya yaitu Tang Yuhe. Meski belum sempat memperkenalkan diri, ketiganya sudah mengenali nama Tang San. Karena sebelumnya Yuhe bibinya sudah menunggu kedatangannya di kuil utama klan Haotian. Ketiganya pun lantas mengantarkannya. Lokasi bangunan utama berada di gunung bebatuan yang dikelilingi lembah yang sangat curam. Sehingga untuk bisa mencapainya, mereka harus melewati jembatan rantai yang dibentang di antara tebing satu ke tebing lainnya. Hal itu pun mengingatkannya pada Sekte Tang, sekte di mana dirinya berasal sebelum bereinkarnasi. Jembatan itu mempunyai kesamaan dengan Sekte Tang, yang sebenarnya lebih diutamakan untuk keamanan sekte dari kemungkinan adanya bahaya penyusup atau musuh. Di situ Tang San bermanuver dengan lincah melewati rantai besi licin, yang tentunya tidak banyak seorang yang mampu melakukan sepertinya. Di tengah perjalanan mereka semua mendapat serangan mengejutkan dari seekor burung raksasa, hingga mengakibatkan jembatan rantai sebagai pijakan utama terputus, dan mengakibatkan 2 senior Tang Tian dan Tang Yu terjatuh. Tang San berhasil menyelamatkan salah satunya, namun senjata rumputnya tidak bisa menggapai Tang Tian, sehingga terpaksa dia pun terjun bebas ke dasar jurang. Dan dengan sigap Tang San pun langsung terjun menyelamatkannya. Mereka menganggap keduanya sudah tak mungkin lagi bisa selamat, namun mengejutkannya tiba-tiba Tang San muncul dan berhasil menyelamatkan Tang Tian. Kemampuan itu Tang San peroleh dari tulang jiwa kaki kanan peninggalan sang ibu yang belum lama berhasil ia serap. Mereka pun tiba di kuil utama Sekte Haotian. Terlihat sangat megah dan mewah yang memperkuat keyakinan Tang San akan keluarga besarnya, Sekte Haotian yang dikenal sebagai sekte pertama di dunia. Ia menemui ketua sekte alias pamannya sendiri, sekaligus bibinya Yuhe yang sudah sedari awal menunggunya. Sebagai prosedur seperti biasanya, Tang San harus menjalani proses uji kemampuan dan kekuatan jiwa. Dia ditekan dengan kekuatan yang cukup besar, tapi seperti biasanya Tang San tidak memperlihatkan ekspresi kesulitan. Bahkan ia masih sempat berbicara di bawah tekanan, yang kemungkinan hal itu tidak bisa dilakukan seorang selain dirinya. Hingga akhirnya tes itu pun selesai dan Tang San langsung berlutut di hadapan ketua sekte, lalu mengatakan kesediaannya untuk mengambil alih semua tanggung jawab ayahnya, meski sebenarnya ia belum yakin apakah dirinya sanggup menanggungnya. Mendengar itu sang paman pun sangat marah. Meski begitu, Tang San meyakinkan pamannya jika ia akan bersedia mendedikasikan hidupnya untuk melayani sekte. Tang San pun juga menjelaskan, hal itu bukan berarti Tang Ho lari dari tanggung jawabnya, lalu membebankannya kepada Tang San putranya, melainkan hal itu Tang Ho lakukan karena ia merasa jika kini dirinya tak lagi pantas untuk pulang ke Sekte Haotian. Lalu Tang San menyerahkan amanah dari ayahnya, yaitu peti yang berisi 2 tulang jiwa. Sebagai saudara kandungnya, dia sangat tidak menyangka Tang Ho sampai melakukan keputusan nekat seperti itu. Dia pun mengakui jika dirinya berada di posisi Tang Ho, mestinya ia juga akan melakukan hal yang sama. Namun dia tak tega jika keponakannya alias Tang San harus menanggung beban yang begitu besar dari ayahnya, sehingga dia hanya meminta Tang San agar melakukan yang terbaik apapun yang ia bisa untuk Sekte Haotian.
Keesokan harinya ketua sekte mengadakan acara pengakuan leluhur untuk Tang San. Tidak banyak dari jumlah keturunan sekte Haotian yang menghadiri acara itu. Kedatangan Tang San bertepatan saat kondisi sekte tidak stabil terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dipimpin ketua sekte yang menganggap Tang Hou tidak bersalah. Sedangkan kelompok kedua dipimpin oleh beberapa tetua yang berpendapat jika konflik besar yang menimpa sekte Haotian disebabkan karena terjalinnya hubungan Tang Hou dengan binatang jiwa alias Ahyin. Hingga akhirnya 5 tetua terhormat pun datang. Di hadapan mereka, Tang San mengatakan tujuannya kembali untuk menebus dosa ayahnya dan meminta izin melakukan yang terbaik untuk membantu membangkitkan kembali kejayaan sekte Haotian. Namun salah satu tetua yang nampak sangat pemarah menyalahkan apa yang telah dilakukan Tang Hou dan tidak mengakui kedatangan Tang San yang dia anggap terlahir dari binatang jiwa yang jahat. Tang San pun tidak terima mendengar ibunya dihina oleh seorang yang belum ia kenal, tapi mempunyai kebencian yang mendalam terhadap kedua orang tuanya. Dia tetua ketujuh. Kebenciannya terhadap Tang Hou dan keluarganya bukanlah tanpa alasan. Karena akibat kecerobohan yang Tang Hou lakukan itu telah menyebabkan putranya terbunuh, hingga menimbulkan kekacauan di dalam internal keluarga Haotian. Yang mana kekacauan itu terus berlanjut hingga membuat ketua sekte yang saat itu masih dipimpin ayahnya Tang Hou meninggal dunia. Dan dengan kebesaran hati, Tang San pun meminta maaf atas kesalahan yang telah ayahnya lakukan. Karena musuh mereka yang sebenarnya bukanlah Tang Hou dan keluarga kecilnya, melainkan Aula Bun yang bertindak sesuka hati. Namun Tang San masih tidak terima dengan perkataan tetua barusan yang menghina ibunya. Tang San meminta keadilan dengan bertarung melawannya. Meski jika dilihat dari segi kekuatan, Tang San berada jauh di bawahnya tetua ketujuh. Sebelum menghadapi tetua ketujuh, kakek tetua pun mengharuskan Tang San untuk bertarung mengalahkan murid senior Tang Hou sebagai persyaratan sebelum menghadapi tetua ketujuh. Terdapat perbedaan kekuatan yang cukup jauh. Tang Hou mempunyai level 64 sementara Tang San berlevel 59. Dan dengan sengaja menggunakan senjata rumputnya untuk membuktikan kepada semua keluarganya kalau ibunya juga mempunyai kehebatan yang patut dihormati. Kakek tetua pun lebih mengagumi Tang San yang mempunyai senjata ganda, ditambah dengan kemampuan jiwa pembunuh yang mengerikan. Kekuatan bukanlah kunci utama dalam sebuah pertarungan. Tang San menggunakan teknik yang cerdik untuk bisa mengalahkan ahli jiwa dengan level kekuatan jauh di atasnya itu. Tang Hou menggunakan teknik penyatuan tubuh senjata, yang di saat bersamaan Tang San mempersiapkan diri untuk menggunakan teknik jiwa. Tapi ternyata itu hanyalah tipu daya Tang San. Ia menanamkan rumput parasit hingga membuat Tang Hou terjerat dan tak berdaya. Namun yang membuat Tang Hou tak berdaya melawan balik bukan karena kekuatan rumput Tang San, tapi karena senjata rumput Tang San mempunyai duri yang mampu menginfeksikan racun. Lalu Tang San menggunakan teknik jiwa kelima tombak Kaisar Perak Biru untuk menggertak musuh dan mengakhiri pertarungan dengan sebuah kemenangan. Kemenangan itu membuatnya lulus kualifikasi untuk melanjutkan pertarungan melawan tetua ketujuh.
Supaya terlihat lebih adil, Tangsan diberi kebebasan untuk menggunakan kemampuan apapun yang ia miliki. Sementara tetua ketujuh mengaku hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Tangsan meminta pertarungan dilakukan di atasnya jembatan rantai. Dan jika Tangsan menang, tetua ketujuh harus menarik kembali penghinaannya terhadap ibunya Tangsan. Tetapi jika Tangsan kalah, maka ia akan dianggap sebagai sampah sekte Haotian dan dipenjara seumur hidup. Namun tidaklah adil kalau para petarung yang memutuskannya. Ketua sekte pun angkat bicara bahwa jika Tangsan berhasil memenangkannya, dia akan mendapatkan kebebasan dan tidak ada seorang pun yang diperbolehkan menghalangnya. Namun jika kalah, dia harus meninggalkan sekte Haotian dan dilarang selamanya menggunakan palu Haotian. Tak cukup sampai situ, kakek tetua pun menambahkan 3 persyaratan yang harus Tangsan penuhi sebelum ia benar-benar diakui sebagai anggota sekte. Tapi sepertinya para tetua sudah merasa cukup setelah ketua sekte menyerahkan 2 harta berharga sekte Haotian, yaitu 2 tulang jiwa yang menjadi bukti penyesalan Tang Hou. Ketua sekte pun menyerahkan peti itu agar disimpan para tetua dan menunggu hingga ditentukannya penerus pemimpin selanjutnya yang tepat untuk kembali mewarisi 2 tulang jiwa tersebut, alias seorang yang sudah berkontribusi luar biasa kepada sekte. Pertarungan itu akan menentukan masa depan Tangsan selanjutnya. Dia dipaksa untuk membuktikan kelayakannya sebagai anggota sekte dengan melawan seorang yang bisa dikatakan mempunyai kekuatan yang jauh berada di atasnya. Dia tak menyangka ternyata lawannya seorang Dolu 8 cincin. Namun melihat itu bukannya takut, ia malah merasa sangat terhormat bisa berkesempatan bertarung dengan seorang berlevel Dolu. Di situ dia harus berjuang sekuat tenaga mengerahkan segala kemampuan yang ia miliki. Kekuatan tetua ketujuh benar-benar sangat luar biasa. Tangsan mendapatkan serangan bertubi-tubi, sehingga dari itu dia harus selalu berhati-hati menghadapinya. Terlihat tetua ketujuh tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya. Dia menyerang Tangsan hanya dengan sebagian kecil dari kekuatan dan kemampuannya. Tapi hal itu sudah cukup membuat Tangsan kerepotan mengimbanginya. Tangsan mendapatkan serangan dari 2 penjuru sekaligus. Dia menahan serangan itu dengan kemampuan rumput berabiru untuk memberikannya waktu melarikan diri sebelum kedua palu itu menghimpit tubuhnya. Tetua ketujuh kembali melancarkan serangan. Kali ini ia menggunakan kemampuan dan memperbesar kekuatan serangannya. Hal itu bertujuan untuk menguji seberapa besar kekuatan dan kemampuan jiwa Tangsan. Serangan bertubi-tubi mengampur tubuhnya, hingga akhirnya memaksanya untuk menggunakan teknik kelima tombak kaisar perak biru. Senjatanya gagal membendung serangan itu, tetapi terus melaju jauh ke depan memberi kejutan lawan. Dia membendungnya dengan tulang jiwa sekaligus dengan rumput perak biru sebagai pelindung terluar hingga membuatnya terpental membentur dinding tebing. Namun kemampuannya di luar dugaan sang tetua. Serangannya berhasil Tangsan bendung. Bahkan senjata gabungannya itu pun sampai terpisah dan kembali kepada tetua dengan sendirinya. Tangsan belum selesai. Ia mengakhiri itu dengan mengeluarkan area perak biru yang dalam seketika membuat tetua tidak bisa bergerak, namun hanya sementara. Ketua sekte pun mengkhawatirkan keselamatannya. Namun Tangsan keluar dalam kondisi baik-baik saja dan hanya sedikit mendapatkan luka ringan.
Tetua ketujuh pun tidak percaya jika Tangsan masih baik-baik saja. Dia mengira ketua sekte telah berbuat curang dan menolong Tangsan. Kakek tetua kedua pun turut membela Tangsan. Ia menjelaskan sesuai dengan seperti yang ia lihat. Bahkan beliau juga memuji kemampuan Tangsan yang tak terhitung jumlahnya. Namun Tangsan tak menggunakan semuanya saat bertarung dengan tetua. Hingga akhirnya kakek tetua pun memutuskan Tangsan sebagai pemenang. Tetua ketujuh pun teringat saat ia melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun kemampuan penggabungan senjatanya tiba-tiba terputus secara paksa. Ditambah lagi dengan yang dialaminya saat setelah tombak Tangsan hancur tepat di hadapannya, yang mana tombak Tangsan menghasilkan area yang membuatnya tidak bisa bergerak. Menyadari itu, tetua ketujuh pun pada akhirnya mengaku kalah. Kakek tetua pun sangat bangga kepada Tangsan, karena sebelumnya beliau belum pernah melihat pemuda yang sangat luar biasa seperti Tangsan. Dan beliau berharap Tangsan tidak memilih jalan yang salah seperti ayahnya. Selama bertahun-tahun, sekte Haotian hidup dalam pengasingan karena mendapat hukuman ditutup dari dunia luar semenjak kelancangan Tang Ho membunuh pemimpin Aula Wuhun. Dengan meminta izin dari tetua kedua, ketua sekte pun berencana mencabut larangan tersebut karena ia beranggapan saat ini adalah waktu yang tepat untuk kembali memperlihatkan eksistensi sekte Haotian kepada dunia luar. Namun, kakek tetua pun tidak menyetujui ide tersebut karena saat itu sekte Haotian masih membutuhkan seorang penerus sebagai pemimpin yang mampu membawa kemajuan sekte. Sementara mereka semua sudah semakin tua, dan beliau melihat dari sekian pemuda keturunan sekte Haotian, hanya Tangsalah yang sangat berbeda. Dia sangat berbakat. Sehingga beliau tak ingin awal kebangkitan sekte Haotian malah akan membuat Tangsan terabaikan. Karena Tangsan sangat berpotensi menjadi penerus pemimpin sekte, yang dengan didukung fakta tersembunyinya sekte Haotian, para tetua akan lebih intensif dalam melatih Tangsan. Setelah Tangsan pulih, tetua ketujuh pun menarik kembali apa yang pernah ia katakan sebelumnya. Ia juga menyetujui apapun yang akan Tangsan lakukan. Sebenarnya dia sudah lulus kualifikasi, namun kakek tetua masih menambahkan 3 syarat yang harus Tangsan penuhi, dengan dalih menebus kesalahan ayahnya. Tangsan pun bersedia melakukan apapun demi menyelesaikan amanah dari ayahnya. Dengan terselesainya 3 syarat itu, kakek tetua menjanjikan Tangsan akan memberikannya izin untuk mengakui leluhur sekaligus membawa ayahnya alias Tang Ho kembali ke sekte. 3 syarat itu adalah Tangsan harus meningkatkan kekuatan jiwanya ke level 80. Kedua, Tangsan harus membawa kepala alias membunuh seorang dolu dari Aula Wuhun. Yang ketiga, dia harus mendapatkan cincin jiwa 100.000 tahun, tepat di saat level kekuatan jiwanya berhasil mencapai level 80. Tangsan diberi batasan waktu selama 10 tahun untuk berhasil menyelesaikan 3 syarat tersebut. Tak hanya mendapatkan harta 2 tulang jiwa, dia juga dijanjikan menjadi penerus pemimpin selanjutnya. Dan demi orang tua dan keluarga besarnya, Tangsan pun bersedia menyelesaikan syarat tersebut. Amanah dari ayahnya telah ia penuhi. Selanjutnya, dia berencana pergi ke kerajaan Tiandou untuk menemui semua sahabatnya. Sementara itu, Demu Bei dengan Sukin yang dengan penampilan barunya kembali ke Akademi Shrek. Kedatangan mereka untuk memenuhi janji 5 tahun bersatunya kembali 7 monster Shrek. 5 tahun telah berlalu semenjak perpisahan itu. Mereka sama sekali tidak mengetahui kabar Tangsan dan Xiaowu. Masalahnya, keduanya tidak mengetahui perjanjian reuni tersebut. Ternyata kelulusan 7 monster Shrek memberi dampak yang luar biasa terhadap perkembangan Akademi Shrek. Nama 7 monster Shrek telah terkenal kehebatannya. Bahkan sampai banyak yang menyamar menjadi salah satu monster Shrek demi bisa memasuki Akademi Shrek. Sehingga karena itu seorang murid tidak bisa mudah percaya dengan identitas mereka sebenarnya. Di saat yang bersamaan, Ma Hongxun pun juga datang memenuhi perjanjian dan langsung memamerkan keasliannya sebagai Ma Hongxun, salah satu anggota 7 monster Shrek yang terkenal. Satu persatu anggota tim Shrek telah berkumpul. Rorong pun juga datang memenuhi perjanjian itu, yang disusul dengan kemunculan Tangsan. Namun mereka semua tidak mengenalinya. Dan ketika melihat sabuk yang Tangsan kenakan, Rorong pun mengira yang dihadapannya itu adalah orang jahat yang menyamar menjadi Tangsan. Semua pun langsung menjalankan formasi gabungan, lantas menyerang Tangsan. Meski Tangsan sudah memperlihatkan senjata rumputnya, sekaligus senjata tersembunyi yang hanya bisa dimilikinya, mereka tetap kembali melancarkan serangan.
Hingga akhirnya Demope pun mengakui jika itu semua hanyalah prank. Kemudian dia pun menjelaskan dengan singkat perjalanan hidupnya selama 5 tahun ini. Lalu perhatiannya teralihkan saat melihat Rorong yang kembali seorang diri tidak bersama Oscar. Rorong pun mengaku tidak mengetahui nasib Oscar yang sekarang. Sejak kepergiannya memutuskan untuk berkelana meninggalkan sekte Tujuh Harta. Rorong pun menyesal karena ia telah menuntut Oscar untuk menjadi hebat. Dan kini ia hanya ingin melihat Oscar kembali. Hatinya pun bersedih. Namun semuanya sudah terlanjur berlalu. Demope pun menguatkan hatinya karena ia sangat yakin demi Rorong Oscar akan selalu berusaha menunjukkan keberaniannya dan kerja kerasnya tanpa henti meski pada kenyataannya dia adalah ahli jiwa tipe makanan yang tidak bisa bertarung dan mencari cincin jiwa sendirian. Di tempat lain memperlihatkan Oscar yang tengah memburu binatang jiwa dengan dibantu semua rekannya. Dia bernama Hoti, seorang kapten dalam kelompoknya. Namun sebagian dari mereka nampak menyesal setelah bersusah payah membantu Oscar dalam mendapatkan cincin jiwa kelimanya. Tapi tidak bisa dipungkiri karena selama ini Oscar juga membantu mereka dalam mencari cincin jiwa. Kapten Hoti telah mengenal Oscar selama 5 tahun dan ia sangat kagum melihat Oscar yang tak pernah menyerah mengembangkan diri. Meski kebanyakan orang selalu meremehkannya karena hanya seorang ahli jiwa pendukung makanan. Semua tak menyangka, ternyata Oscar mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Binatang jiwa yang ia serap juga menghasilkan tulang jiwa, sebuah benda berharga dan keberadaannya sangatlah langka. Mereka pun terlena hingga muncul rencana jahat untuk merebutnya dari Oscar. Kapten Hoti pun menyadari semua anak buahnya berani berkhianat demi memenuhi ambisi mendapatkan tulang jiwa. Dia bertarung berupaya melindungi Oscar. Namun karena kalah jumlah dia pun harus kewalahan menghadapi mereka semua. Hingga akhirnya meditasi Oscar pun selesai. Sementara Kapten Hoti mengeluarkan teknik ketujuh, tubuh asli iblis beruang. Terlihat dengan gesitnya Oscar melancarkan serangan dengan memanfaatkan senjata tersembunyi pemberian Tangsan. Karena memang ia tak mungkin hanya mengandalkan kemampuan kekuatan jiwanya saja dalam pertarungan sendirian seperti itu, mengingat dirinya yang seorang ahli jiwa pendukung. Sehingga karena itu dia pun harus semaksimal mungkin dalam menggunakan senjata tersembunyi yang ditambahkan dengan ketangkasan gerakan tubuh. Menyadari keselamatannya semakin terancam, dia pun harus sesegera mungkin memenangkan pertarungan itu. Dia mempunyai rencana yang tak terduga dengan mengambil sampel darah Kapten Hoti, lalu menggunakan teknik jiwa ke-6. Tak diduga, Oscar mempunyai kemampuan yang terbilang unik, yaitu kemampuan untuk menciptakan tubuh tiruan persis dengan kekuatan sekaligus kemampuan jiwa dari seorang yang ingin ia tiru. Dan di situ dia menggunakan darah Kapten Hoti, sehingga dalam seketika tubuhnya berubah persis menyerupai bentuk dari jiwa Kapten Hoti. Keduanya menggabungkan serangan untuk menggempur 5 musuh sekaligus. Semua musuh pun terpental seketika. Namun itu semua belum cukup untuk mengakhiri pertarungan. Salah satu musuh kembali menyerang berambisi menghabisi Oscar. Dan yang terjadi selanjutnya sangatlah di luar dugaan. Oscar menancapkan senjata tepat mengenai dahi musuh yang dalam seketika langsung membunuhnya dan membuat semua rekan yang melihatnya pun berlari ketakutan. Meski pada akhirnya dirinya pun juga harus tumbang akibat serangan musuh yang sebelumnya mengenai perutnya. Dia pun tersadar di malam hari dengan Kapten Hoti yang selalu setia di sampingnya. Nampak keduanya mempunyai hubungan yang sangat akrab selayaknya saudara. Oscar pun menjawab rasa penasaran Kapten Hoti setelah melihat kemampuan ke-6-nya. Namun kemampuannya kali ini membutuhkan kekuatan jiwa yang sangat besar, sehingga setelah ia menggunakannya kekuatan jiwanya langsung turun drastis, dan lebih parahnya lagi sampai membuatnya tak sadarkan diri. Kapten Hoti pun semakin mengagumi Oscar, karena selama 5 tahun mengenalinya, Oscar selalu memperlihatkan perkembangan yang sangat luar biasa, dan bisa dikatakan kalau Oscar adalah ahli jiwa makanan yang paling jenius yang pernah ia temui. Lalu Kapten Hoti pun memberikan tulang jiwa yang sebelumnya ia amankan. Awalnya Oscar menolak,
karena baginya sudah cukup mendapatkan cincin jiwa. Tapi sebenarnya pemberian itu sebagai ucapan terima kasih Kapten Houthi karena Oscar telah menyelamatkannya. Terlebih Kapten Houthi sudah menganggapnya sebagai saudara dan mengharapkannya menjadi seorang ahli jiwa makanan pertama yang berpangkat dolu. Hingga akhirnya Oscar pun selesai menyerap tulang jiwa itu.